Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Ludia. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan PES 3 tahun 2025 pada Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 19 Kebah, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi Yesus mengajarkan pengampunan, kelas 5 fase C. Untuk itu, saya mohon dengan kerendahan hati, masukan, kritik, dan saran dari para dosen, agar saya dapat meningkatkan profesionalitas saya sebagai guru. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang kami terima pada hari ini. Semoga kami dapat belajar dengan baik. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Absen dulu. Keke. Hadir Bu. Firly. Sakit. Firly sakit. Dani. Hadir Bu. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang ajaran Yesus mengenai pengampunan. Yesus mengajarkan bahwa kita harus mau mengampuni sesama
agar hidup kita penuh apa? Damai. Penuh damai. Gitu. Tujuan pembelajaran hari ini supaya anak-anak mengetahui yang pertama, kisah Yesus mengajarkan pengampunan. Nanti kita akan mempelajari dari kitab suci Yesus mengampuni perempuan yang berbuat dosa. Kemudian yang kedua, supaya anak-anak mampu menjelaskan makna pengampunan menurut ajaran Yesus. Yang ketiga, supaya anak-anak bisa meneladani sikap Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu kemudian pada pelajaran hari ini, pertama nanti kita akan menyaksikan tentang video singkat. Itu anak seorang kakak beradik, mereka sedang berkelahi. Baik, kita akan menyanyikan sebuah lagu dulu ya, untuk mengantar kita masuk ke dalam pembelajaran. Kita menyanyikan lagu Yesus kekasih jiwaku ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau telah mendosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan akan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ibu guru mau tanya dulu, coba siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Pertemuan yang lalu. Yesus taat kepada Allah. Yesus taat kepada Allah. Semua masih ingat? Masih? Baik. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Pernahkah kalian bertengkar dengan teman? Coba, pernah tidak bertengkar dengan teman? Pernah. Semua pernah bertengkar dengan teman? Pernah. Pernah. Kemudian, apa yang kamu lakukan ketika ada temanmu yang berbuat salah? Coba. Memaafkan. Langsung mau memaafkan atau tidak? Miko, bagaimana Miko? Kalau ada teman berbuat salah dengan kamu? Memaafkan. Ya, bagus. Oke, kalau ada teman berbuat salah? Memaafkan. Ya, kita memang harus memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Yesus mengajarkan pengampunan. Lihat gambar. Coba. Si Olive. Gambar yang pertama itu. Dengan gambar kedua. Sedang apa mereka itu? Berkelahi. Bagus enggak sikap seperti itu? Tidak. Bagus. Iya. Berkelahi itu tidak kan? Ini rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudah lah nak. Kalian rusak mainanku ya. Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan jalan-jalan tunggu nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Dia cuma belajar rumah, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri. Tapi kamu menyesal. Kamu tahu apa yang dilakukan kalau kita minta maaf?
ayat 32 bilang, katanya Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Sudah menonton dengan jelas? Coba cerita tentang apa film pendek itu? Mengisahkan tentang apa? Kakak beradik sedang bertengkar. Gara-gara apa? Ya, gara-gara adiknya merusakkan mainan kakaknya. Setelah itu, apakah kakaknya memaafkan adiknya? Iya, akhirnya kakaknya juga memaafkan adiknya. Gitu. Apa yang kamu lakukan jika ada saudaramu berbuat salah kepadamu? Apakah semua langsung memaafkan? Atau lama dulu memaafkannya? Memaafkannya. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus menunduk, lalu menulis dengan jarinya di tangan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. lalu ia membungkuk pula dan menulis di tangan. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang pertama. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? jawabnya. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus mengampuni perempuan yang berbuat zina. Coba kelompok yang ini. Ya, ini dia. Coba. Silakan dibaca dulu dari Charlie. Baca dulu dari sampai ke sini ya. Diikuti. Dilihat dulu.
tiba ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkannya di tempat itu di tengah-tengah orang banyak dan berkata kepada Yesus, Tidak bagus. Kemudian, apa yang mereka lakukan? saling memaafkan. Saling memaafkan. Mereka bersalaman, mereka saling memaafkan. Kemudian yang berikut kita akan melanjutkan dengan bacaan dari kitab suci. Nanti setelah kita membaca kitab suci, kita akan menyaksikan cerita tentang Yesus mengampuni orang yang berbuat dosa. Dan di sini ada soal, setelah kita membaca kitab suci dan menonton, kita akan berdiskusi. Kalian akan masuk dalam kelompok, kalian akan berdiskusi bersama kelompok. Kemudian, teladan Yesus, ayo kita baca bersama. Yesus mengampuni orang yang berbuat salah. Kemudian, Yesus mengajarkan kita berdoa. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu dalam doa apa? Yang ada di dalam doa Bapa kami. Ya. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Dari pelajaran kita hari ini tentang apa tadi? Yesus mengampuni orang. Ya. Apa pesan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Coba, pesan apa? Kesimpulan apa yang bisa anak-anak ambil dari pelajaran hari ini? Coba. Kita harus memaafkan orang lain. Kita harus memaafkan orang lain. Apalagi? Harus mengampuni orang yang berbuat salah. Ya, betul. Masih ada? Memaafkan sesama yang berbuat salah. Memaafkan sesama yang berbuat salah. Siap memaafkan. Siap memaafkan siapapun orang yang bersalah kepada kita. Itu yang bisa, menurut anak-anak, bisa diambil pelajaran hari ini. Ya. Jadi maju presentasikan hasil diskusi kalian ke depan ya. Kelompok 2. Ya, sebentar lagi. Kita tunggu kelompok 2 dulu ya. Ini kelompok 1 sudah selesai. Sudah selesai ya kita. Kalian nanti maju ke depan per kelompok membacakan hasil diskusi kalian. Coba berdiri dulu biar semangat, tepuk semangat ayo. Ya berdiri dulu biar tidak tegak, biar tidak capek tangan. Yo, tepuk semangat. Kami kelompok 3. Nama saya Jatwi. Ya. Ya. Nama saya Alin. Oke. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Orang Farisi dan ahli Taurat membawa perempuan yang berzina itu kepada Yesus karena mereka ingin menjebak Yesus dan menghukum perempuan itu. Kedua. Nomor 2. Sikap Yesus ketika orang-orang menuntut agar perempuan itu dihukum adalah Yesus bersikap tenang. Nomor 3. Makna dari perkataan Yesus adalah tidak ada manusia yang sempurna. Nomor 4. Orang-orang meninggalkan tempat itu satu persatu karena mereka merasa berdosa. Ya.
Ya. Nomor 6. Arti pengampunan yang diberikan kepada perempuan itu adalah Yesus mau mengampuni orang yang mau bertobat. Nomor 7. Mengampuni tidak membiarkan dosa begitu saja, tapi orang juga harus taat kepadanya. Nomor 8. Kita meneladani sikap Yesus dengan mengampuni orang lain. Nomor 9. Kami pernah melihat orang yang mengikut karena kesalahannya. Yang dapat saya lakukan adalah kalau ada orang yang salah harus dimaafkan. Nomor 10. Pesan utama dari kisah ini adalah tidak menghakimi orang lain karena semua orang bisa berbuat salah. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, silakan dulu kelompok memaafkan kesalahan adiknya, kakaknya, temannya, apalagi dengan orang tua. Kemudian, mudah atau sulit? Mengampuni itu mudah atau sulit? Mudah. Benar? Ada yang sulit, sulit mengampuni. Iya. Mengampuni itu kalau kita sudah tersakiti, kadang akan terasa sulit. Tetapi tetap harus mengampuni. Yesus datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk apa? Menyelamatkan. Jadi kita diminta apa? Mengampuni berarti tidak membiarkan dosa, tetapi memberikan kesempatan baru kepada orang untuk bertobat. Itu. Ada di lembar kerja kalian itu masih ada bacaan yang itu tentang pengampunan dari, kalian buka di belakang bacaan Yesus mengampuni perempuan yang berbuat dosa. Ada dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 22 ya. Masih ada itu. Sedikit bacaan dari Injil itu tentang pengampunan. Coba Oleh kamu bacakan semua itu kutipan Injil dari Injil Matius. Ya. Yesus mengajarkan bahwa pengampunan harus diberi tanpa batas. Dalam Injil Matius ayat 18 Bab 18 ayat 21 sampai 22, Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus menjawab, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. Yesus menghendaki agar kita selalu siap mengampuni, seperti Allah yang selalu mengampuni kita. Iya, Yesus mau mengatakan pengampunan itu tiada batas. Bukan hanya 70 kali, melainkan 70 kali 7 kali itu. Artinya tidak terbatas mengampuni. Ya, mengampuni itu tidak ada batasannya. Tuh. Orang yang diampuni juga harus mau bertobat. Bukan hanya setelah diampuni, tetapi berbuat dosa kembali. Tidak. Jika kalian bersalah, kalian sudah meminta maaf, tetapi harus juga kalian bertobat. Pertama yang boleh kita ambil atau kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah semua orang berdosa dan tidak layak menghakimi orang lain. Yesus datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dan mengampuni. Kemudian yang ketiga, pengampunan dari Yesus memberi
Ibu bagikan ada latihan soal yang berjumlah 10 soal itu. Ingat, latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Untuk apa kalau di rumah? Kerjakan untuk PR. Ya, minggu depan dikumpulkan. Ya, PR. Minggu depan dikumpulkan. Jadi, untuk hari ini, nanti terakhir itu ada tugas latihan PR, ada di lembar kerja yang Ibu bagikan. Kemudian, untuk pertemuan minggu depan, pelajaran kita adalah Yesus memanggil orang berdosa. Apa tadi? Yesus memanggil orang berdosa. Itu untuk pertemuan berikut. Baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita dengan doa, kita tutup dulu dengan kita menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Anak-anak berdiri. Berdiri. Kita menyanyikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami sudah selesai belajar. Semoga pelajaran yang guru sampaikan bisa kami mengerti. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah